Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Robiatul Afifah dengan NIM 20200510010 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, jadi dalam video presentasi kali ini apa aja sih yang akan dibahas? Jadi dalam pengembangan sumber daya manusia ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat adalah bentuk. Pada bagian pertama adalah definisi. Definisi yang pertama menurut Robert 2002 dari bukunya yang berjudul Human Resource Management. Jadi, menurut Robert, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha dengan tujuan meningkatkan skill karyawan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan akhir guna menjalankan tugas sebagai karyawan dan memiliki siklus jangka panjang. Kemudian definisi yang kedua menurut Malayu SP Hasibuan 2009 dari bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Kemudian definisi yang ketiga menurut Ghazali yaitu pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi agar pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, dan keterampilan atau skill mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Bagian yang kedua adalah tujuan dari pengembangan sumber daya manusia. Menurut Priyansa 2014, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini ada dua, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal yaitu terdapat beberapa hal. Yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi organisasi, dan yang ketiga meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat mencegah kerusakan fasilitas organisasi, yang kelima mengurangi kecelakaan kerja, yang keenam meningkatkan pelayanan internal, dan yang ketujuh meningkatkan moral karyawan. Kemudian kedelapan membuka kesempatan dalam pengembangan karir, kesembilan mengembangkan leadership skill dalam diri karyawan, yang ke-10 sukses kepemimpinan, dan yang ke-11 meningkatkan kompensasi yang akan diterima karyawan terlatih. Kemudian tujuan eksternal dari tujuan pengembangan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama mampu memenuhi kebutuhan atau tuntutan pelanggan, yang kedua mampu menghadapi persaingan bisnis, yang ketiga mampu menghadapi persaingan dalam tingkat global, yang keempat semakin tingginya biaya karyawan, di mana perusahaan memilih mempekerjakan karyawan dalam jumlah sedikit, namun mereka dapat mengemban pekerjaan yang banyak. Kemudian yang terakhir, semakin langkanya sumber daya energi. Bagian yang ketiga adalah manfaat dari pengembangan sumber daya manusia. Saya mengambil manfaat ini dari bukunya Manajemen Sumber Daya oleh Sondang P. Siagan. Jadi apa aja sih manfaat dari pengembangan sumber daya manusia menurut Sondang? Nah, yang pertama adalah peningkatan produktivitas kerja organisasi. Kemudian yang kedua, terwujudnya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer. Kemudian yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Dan yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketujuh, penyelesaian konflik secara fungsional.
Selanjutnya, bagian yang keempat adalah bentuk dari pengembangan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan tahun 2008, pengembangan sumber daya manusia terdapat dua bentuk, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Nah, pengembangan secara informal adalah pengembangan untuk karyawan atas keinginan dan usaha sendiri, melatih dan mengembangkan dirinya dengan cara mempelajari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Kemudian, pengembangan secara formal adalah pengembangan yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan mengikuti pendidikan atau latihan di mana tujuannya agar kemampuan dan produktivitas karyawan meningkat. Nah, perusahaan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan pelatihan dan pengembangan, namun juga dapat menekan biaya-biaya akibat masalah-masalah yang timbul jika karyawan tidak dilakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari definisi, tujuan, bentuk, dan manfaat. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat menambah referensi kalian dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.